Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita yang selalu ada di setiap derap langkah kita dan detakan jantung kita. Dan nikmat terindah itu adalah nikmat ilmu, hadirin. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah kehidupan kita. Dan belajar itu sejatinya adalah kelezatan dan lebih lezat daripada berbagai macam kelezatan dunia. Bagi para pencinta, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada impian bagi para pencinta kecuali bersama yang dia cintai. Dan apabila kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu ingin bersama firman-firman Allah. Sebagaimana kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita ingin berusaha bersama sabda-sabdanya dan sunnah-sunnahnya. Kita ingin bersama buku-buku yang berisi hadis-hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu para ulama, hadirin, itu momen terbaik dalam hidup mereka diantaranya adalah ketika bersama sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qadhi Al-Jurjani, hadirin, Al-Qadhi Al-Jurjani, Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz, beliau itu pernah mengatakan, ma tata'antu ladzatal 'aishi hatta sirtu li baiti wal kitabi jalisa. Aku tidak merasakan kelezatan hidup. Aku nggak merasakan kelezatan hidup sampai aku tiba di rumah, lalu aku duduk bersama sebuah kitab, lalu aku nikmatin kitab tersebut. Jadi bukan sama yang lain, pulang lalu duduk manis bersama kitab atau bersama buku, lalu menikmati suguhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tersebut, lalu sunnah Nabi SAW dalam kitab tersebut. Nah, ini yang seringkali kita yang harus dievaluasi, ya. Budaya baca itu atau budaya buku itu masih perlu ditingkatkan di kultur kita. Jadi budaya bersama kitab itu atau budaya bersama buku itu masih menjadi PR, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal kita punya kemampuan baca tuh kuat loh. Kalau baca di layar depan kita sosial media kan bisa berjam-jam. Tapi kualitas baca gitu loh. Apalagi kalau yang isinya Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, nah ini yang jadi PR.
Padahal dulu para ulama itu kelezatan hidupnya tuh di situ. Sampai beliau mengatakan itu, mata ta'amtu ladzatal aishi hatta sirtu lil baiti wal kitabi jalisa. Aku tidak merasakan kelezatan hidup sampai aku tiba di rumah dan aku duduk bersama kitab. Gitu. Jadi kebersamaan bersama kitab-kitab para ulama gitu ya. Itu sebuah kelezatan hidup. Ya kayak kita ini. Kita ini Allah kasih taufik bisa bersama salah satu kitab terbaik, Riyadhus Shalihin. Nah itu tuh harusnya, kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya ya, gak ada alasan untuk tidak semangat, gak ada alasan untuk tidak berupaya melahap dan membahas satu demi satu. Sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak memperjuangkan agar selesai kitab ini, walaupun butuh waktu. Dan kan kita nggak buru-buru juga, satu ayat, satu hadis. Karena sekali lagi itu kelezatan. Tapi kok aku suka ngantuk ya Ustaz? Belum dapat tuh kelezatannya, masih perjuangan. Hadirin, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, secara makna ya, kelezatan ilmu itu makom yang sangat tinggi, itu hal yang sangat mewah, maka Allah nggak berikan kepada setiap orang. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang sudah membuktikan kejujurannya, membuktikan kesungguhannya. Jadi memang harus lewat fase yang capek, letih gitu loh. Tapi kalau kita jujur lalu kita berjuang, insya Allah Allah kasih. Nah para ulama udah ngalamin fase itu hadirin. Para ulama kita sudah mengalami fase itu. Kan kita juga kalau mau kasih hal yang mewah, kita nggak langsung ngasih orang. Kita lihat dulu, ini orang jujur nggak sama kita, memang tulus nggak berteman sama kita. Kalau hal-hal yang ringan mungkin kita langsung kasih di pertemuan pertama gitu. Tapi kalau hal-hal yang mewah enggak gitu. Itu harus dilihat dulu. Oh baru, oh ini orang jujur nih, tulus, kita kasih. Nah apalagi ilmu hadirin, makanya itu yang perlu kita camkan. Dan kalau udah sampai titik itu tuh indah banget. Dan kita nggak akan sibuk ngurusin orang yang nggak penting, yang nggak bermanfaat, bahkan cenderung haram. Itu hal yang penting. Kata beliau, laisa syai'un 'indi a'azza minal ilm, fama abtagi siwahu anisa. Nggak ada yang lebih mulia daripada ilmu bagiku, maka aku nggak mencari teman dekat selain dia, atau nggak mencari teman duduk selain dia. Jadi bagiku tuh teman duduk yang terbaik itu ilmu. Itu teman duduk yang paling oke. Teman duduk yang paling oke itu adalah ilmu. Duduk, ngaji, baca, dan seterusnya. Itu yang perlu kita tanamkan hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah yang Allah telah baik banget sama kita,
Mungkin dalam kondisi saat ini Allah nggak kasih kita banyak uang, tapi Allah kasih kita hidayah, dan itu jauh lebih mahal, jauh lebih mahal. Tapi PR kita bersyukur apa enggak nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Maka marilah kita syukuri dan minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga syahadatain kita, lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab baru. Kita baru bahas 2 ayat, bab memuliakan kehormatan umat Islam, menjelaskan hak-haknya, khawatir terhadap mereka dan menyayangi mereka. Hadirin Allah muliakan, ayat yang ketiga adalah surat Al-Hijr ayat 88. Potongan ayat Al-Imam Nawawi membawakan wa qala ta'ala, dan Allah berfirman wakhfid janahaka lil mu'minin. Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan Allah berfirman yang artinya wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Rendahkanlah hatimu di tengah-tengah orang-orang yang beriman ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Hadirin Allah muliakan, ini penggalan ayat. Mari kita baca dari awal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tamudanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Janganlah sekali-kali engkau menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan-kenikmatan hidup yang kami berikan kepada orang-orang kaya di antara mereka yang kufur kepada Allah, yang kafir kepada Allah. Dan janganlah engkau bersedih terhadap mereka, dan rendah hatilah kepada orang-orang yang beriman. Ini ayat Masya Allah nih hadirin. Hadirin Allah muliakan, Allah mengatakan dalam ayat ini, janganlah engkau berharap, atau jangan engkau memandang dengan decak kagum dan berharap ketika melihat kekayaan dan harta orang-orang yang gak beriman. Makanya dalam tafsir At-Tabari dijelaskan,
la tatamannaina ya Muhammad ma ja'alna min zinati hadhihi dunya mata'an lil aghniyai min qaumika alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Janganlah engkau berharap apa yang kami berikan kepada orang-orang yang enggak beriman dari kaummu, dari kaum engkau, berupa perhiasan-perhiasan dunia kepada orang-orang kaya di antara mereka. Jangan kagum. Fa inna min waraihim adzaban ghalidha. Karena di balik kekayaan mereka itu ada azab yang sangat pedih. Ada azab yang sangat pedih. Ada azab yang sangat berat. Wala tahzan ala ma mutti'u bihi fa'ajjala lahum. Dan kamu tuh jangan sedih dengan apa yang dikasih Allah sama mereka. Fa inna laka fil akhirah ma huwa khairun minhu. Karena yang Allah akan kasih di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih besar daripada itu. Itu di akhirat. Di dunia ma'alladhi qad ajjalna laka fid dunya minal karamati bi'a'ta'ina sab'il mathani wal qur'anil azim. Di dunia Allah sudah segerakan kebaikan dan karamah yang sangat besar, itu kami kasih Al-Quranul Karim, kami kasih surat Al-Fatihah dan Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, makanya kalau kita buka keterangan Al-Imam Ibnu Katsir, kata beliau, istaghni bima ataakallahu minal Qur'anil azim amma hum fihi minal mata'i waz zahratil faniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cukupkan dirimu, lihat itu, cukupkan dirimu dengan Al-Quran yang Allah berikan kepada engkau dari berharap apa yang mereka miliki dari kesenangan dan bunga-bunga dunia yang fana itu. Itu hadirin. Jadi cukupkan. Engkau punya yang lebih bagus gitu loh. Engkau punya hal yang jauh lebih baik. Engkau punya yang lebih mewah dari mereka. Apa yang lebih mewah? Al-Quran. Al-Quran. Tapi kalau misalnya ahli Qurannya kaya gimana Ustaz? Seperti Abu Bakar, Uthman, nggak masalah. Tapi yang membuat kita berdecak kagum bukan kekayaannya, sebatas kekayaan. Yang membuat kita berdecak kagum adalah iman mereka. Dan bagaimana iman mereka membuat mereka menggunakan harta mereka di jalan Allah. Itu yang dinamakan Nabi SAW apa? Ghibthah. Iri tapi tidak ada keinginan merampas dari mereka dan membuat mereka kehilangan itu semua. Iri, aku pengen banget kayak dia ya gitu, dan aku senang banget sama dia, aku salut banget dan aku ingin kayak dia, udah titik. Kalau hasad apa? Kalau hasad tuh pengen itu nikmat lenyap dari dia, itu hasad. Kali ini enggak, ini ghibthah, boleh. Keinginan seperti prestasi saudara kita dalam masalah akhirat, bisa dari kategori ilmu, bisa dari kategori harta. Aku pengen kayak dia tuh bisa nyumbang sana nyumbang sini, itu poinnya. Kalau cuman untuk beli A, beli sesuatu barang, beli itu, enggak. Orang punya mobil bagus, enggak boleh kita itu. Ini ayatnya, la tamuddanna 'ainaik
ila ma mata'na bi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim. Jangan sampai engkau melihat atau engkau memandang mereka dengan decak kagum gitu loh terhadap harta yang Allah kasih ke mereka, dan jangan sedih gitu loh, aduh nasib gue nih sengsara amat, gue di PHK, katanya hijrah itu akan sukses tapi kenapa gue jatuh miskin kayak begini. Nah, ini salah paham hadirin. Dan jangan sedih, teman gue tuh udah pada punya rumah, gue belum punya. Biasa aja. Udah pada punya mobil, aku belum punya. Enggak. Bahkan kata Allah, istagni bima ataqallahu minal Qur'anil azim. Cukupkan dirimu dengan apa yang Allah kasih dari Al-Quranul Karim, karena itu lebih baik dan lebih mewah gitu. Lebih baik dan lebih mewah. Ustaz, apakah ini membuat kita malas-malesan untuk mendapatkan harta? Enggak juga. Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang halal, itu di tangan orang yang soleh. Itu sebaik-baik harta di tangan orang yang soleh. Jadi kalau bisa orang soleh, atau di antara orang soleh itu ada yang punya banyak uang, biar manfaat. Karena kalau di tangan orang fasik, habis tuh uang, gak manfaat. Biar produktif. Gitu loh. Asal halal. Dan kita gunakan di jalan Allah. Dan kalau kita udah berusaha, ternyata Allah kasih rezeki yang sedikit, gak ada masalah. Gak usah hasad, gak usah sedih, gak usah terlalu kagum-kagum, biasa aja. Dan kita fokus sama Al-Quranul Karim dan bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan seringkali yang membuat kita lalai gitu loh. Jangankan mengamalkan, seringkali kita baca gak bisa. Baca nggak bisa, tapi pengen A, pengen B, pengen C. Baca dulu, mas. Kita nggak akan dapat ketenangan hidup kalau jauh dari Al-Quran. Kalau nggak bisa baca, padahal kesempatan itu terbuka selebar-lebarnya dari kita kecil sampai hari ini. Kecuali kalau nggak ada sarana ya, itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sarana ada, pintu lo buka dari kita kecil sampai usia kita mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Lalu kita nggak bisa baca, alih-alih memahami dan mengamalkan. Berarti kan ada masalah dengan hubungan kita bersama Al-Quran. Dan di waktu sama ambisi dunia tuh pengen A, pengen B, pengen C, ngeliat orang dulu kita sedih. Ini akan jadi masalah dan akan sedih beneran. Karena kunci agar nggak sedih, ini kan kunci agar kita nggak terbawa pada persaingan duniawi, agar kita nggak sibuk dengan berkompetisi duniawi, agar kita nggak terbius gitu. Orang punya barang ini, gua harus punya barang ini. Orang punya ini, gua harus punya ini. Itu tuh obatnya, itu resepnya itu Al-Quran, hadirin. Ini yang dijelaskan Al-Imam At-Tabari, dijelaskan Imam Ibnu Katsir. Dan iman, bagaimana di akhirat kita akan dapat jauh lebih banyak gitu.
Makanya kalau kita nggak dekat sama Al-Quran, waduh, kebawa kita jamaah. Yang nggak kebawa itu kalau kita jadi ahli Al-Quran. Nah gimana jadi ahli Al-Quran? Ya kita baca tuh Quran, kita pahami, kita pelajari, kita tadabburi, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita sibuk mendakwahkannya. Itu kalau hidup kita sibuk dengan itu, mendakwakannya dalam skop yang jauh lebih besar ya, jauh lebih luas, itu insya Allah kita nggak ada waktu deh ngurus-ngurus yang lain yang nggak produktif, yang nggak bermanfaat buat iman kita. Dan kalaupun kita berusaha, kita berbisnis, nanti arahnya nanti buat bisa di jalan Allah, di jalan Al-Quranul Karim. Gimana nih caranya ngemajuin? Habis waktu kita itu dan berkah. Quran kan berkah, hadirin. Makanya ulama mengatakan keberkahanmu di hari ini itu tergantung seberapa besar kebersamaanmu dengan Al-Quran di hari ini. Itu aja. Secara luas, dari segi baca, tadabbur, mengamalkan, lalu mendakwahkan, mengajarkan, mencerdaskan, gitu hadirin. Kalau nggak berat. Jadi sebenarnya solusinya tuh udah ada di rumah kita sendiri, tapi kita nggak menoleh. Jangankan membaca, menoleh enggak. Padahal itu kunci. Istagni bima ataqallahu minal Qur'anil azim. Cukupkan diri kamu dengan Al-Quran yang Allah kasih kepada engkau. Cukupkan. Dan kalaupun kita mencari harta dalam bingkai yang sudah diatur Allah dalam Al-Quran, itu maksudnya. Bukan berarti resign dari pekerjaan terus nggak ngapa-ngapain dan akhirnya hidupnya jadi tanggungan orang, bukan. Tapi dalam konteks ini, dalam frame ini, gitu loh. Itu nanti otomatis syahwat duniawi kita itu berkurang hadirin. Nah, hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting. Dan ini pelajaran, jangan punya mental pengen apa yang dipunyai oleh orang lain dari sisi dunia, jangan. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Abbas, nahyur rajul an yatamanna mala sahibih. Ini bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. La tamudanna ainaik, ayat ini menunjukkan larangan kepada seseorang menginginkan harta orang lain. Enggak. Harta orang lain. Ini larangan, menginginkan harta orang lain. Karena kan konsep harta di kita itu, harta itu kebutuhan, bukan tafakhur, bukan kompetisi, bukan syahwat, bukan keinginan, tapi gimana caranya ke arah kebutuhan dan produktif. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu itu karena kita butuh sebagai sarana kita menuju akhirat, bukan karena orang lain punya kita harus punya. Enggak. Itu poinnya loh. Kalau kita ngincar sebuah harta atau ngincar sebuah barang atau ngincar apa, itu dalam rangka kebutuhan penunjang kita menuju akhirat, bukan karena temen gue punya itu, sahabat gue juga udah beli, ini udah ini, bukan.
Itu terlarang. Nahir rajul an yatamanna mala sahibi. Apalagi kalau kita ingin ngerampas dari dia, lebih terlarang lagi. Pengen ngambil dari dia, ya lebih terlarang lagi. Jadi jangan pernah pengen punya mental gitu. Dia punya itu tuh, gue pengen. Sebatas pengen. Kecuali kalau, nah gue butuh nih yang kayak begini, biar gue bisa bertakwa. Itu beda gitu lah. Itu laptop oke tuh, ini yang gue butuhin kalau buat ngetik kajian. Itu sebatas itu aja, bukan ini spek paling bagus, gue harus punya nih gadget kayak begini. Padahal ketika dibeli, yang dipakai juga WhatsApp juga, yang lain nggak dipakai juga gitu. Tapi ambisi punya yang terbaru gitu loh, dan yang lain udah punya. Itu nggak sehat hadirin, dan itu dilarang sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas dalam ayat ini. Allah Ta'ala misal. Nah hadirin Allah muliakan, lalu berikutnya setelah Allah melarang Nabi kita SAW dan kita semua untuk memandang dengan decakan kagum dan sedih kalau ngelihat duniawi mereka, lihat isu diganti, isu diarahkan, isu dipalingkan, atau fokus dipalingkan. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendah hatilah terhadap orang-orang beriman. Nah ini hadir, wakhfid janahaka, rendahkan. Janah itu kalau telak bisa berarti sayap ya, jadi sayapnya itu direndahkan, artinya rendah hati. Wa alin liman amana, lembutlah dengan orang-orang beriman. Lihat surah lembut kita hadirin, Nabi kita disuruh lembut, ya apalagi kita suruh lembut. Lembutlah dengan orang-orang beriman, orang-orang yang beriman kepada engkau wahai Muhammad, mengikuti engkau dan mengikuti sabda engkau. Wa qarribhum minka, dan bangun hubungan dekat baik dengan engkau, dan jangan keras dengan mereka. Wala taghlud alaihim, jangan keras. Ini perintah agar berlemah lembut dengan orang-orang beriman. Ini perintah untuk berlemah lembut dengan saudara kita. Jadi jangan jangan jiwa tuh jangan kasar gitu sama orang-orang beriman, lembut gitu. Ini perintah, ini yang manfaat. Kalau memandang harta orang nggak manfaat, yang manfaat tuh ini rendah hati di hadapan orang-orang beriman, alin, lembut gitu lah, arifq, lembut, dan bangun hubungan baik. Jangan kasar, jangan keras, suruh lembut. Kata Nabi SAW, maka narfiqu fi syai'in illa zana wa manuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi tersebut.
akan merusak kondisi tersebut. Jadi kelemah lembutan itu memberikan dampak luar biasa, hadirin. Makanya Urwah bin Zubair mengatakan, kana yuqal, dulu tuh ada kaidah yang disampaikan, kaidah baku, arifku ra'sul hikmah, lemah lembut itu induknya hikmah, hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, lemah lembut itu induknya hikmah. Jadi kalau mau jadi orang bijak, lemah lembut. Kalau mau jadi orang bijak itu lemah lembut. Itu poin. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar jamaah pernah mengatakan, la yata'ammaqu ahadun fil a'mali diniyah wa yatruku rifqa illa ajiz wa inqata' fayuglab. Tidaklah seseorang menekuni sebuah amalan agama, amalan akhirat, dan dia meninggalkan lemah lembut dalam mengerjakan amalan-amalan tersebut. Jadi kasar gitulah hadirin, senantiasa keras, ila ajiz, kecuali dia akan lemah, kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar. Kalau orangnya kasar keras gitu, nanti akan lemah sendiri. Wan qata, dan dia akan berhenti dari amalan tersebut. Fayuglab, dan dia akan kalah. Itu poin. Tapi ini bukan berarti tidak boleh bersikap sebaliknya secara mutlak, enggak. Tapi ini hukum asal, hadirin. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Makanya dalam kitab Rawdatul Uqala dikatakan, al-aqil yalzamu rifqa fil awqat wal i'tidal fil halat lianna ziyadata 'ala al-miqdari fil mubtagha 'aibun. Orang yang berakal itu senantiasa bersikap lemah lembut di berbagai macam waktu dan objektif, moderat di berbagai macam kondisi, karena overdosis itu selalu aib gitu loh. Ziyada alal miqdar, overdosis fil mubtagha, dalam hal yang kita sedang kerjakan itu selalu aib. Jadi semuanya jangan overdosis juga. Nabi kan juga pernah marah, hadirin, tapi marahnya bukan emosi, tapi hukum asalnya itu lemah lembut. Itu perintah, lemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Simple tapi nggak mudah loh. Simple tapi nggak mudah.
Dan seringkali kita tuh terjatuh bukan dengan orang-orang beriman di luar yang jaraknya jauh, tapi kita terjatuh dengan orang-orang beriman di sekitar kita. Contohnya, nggak lemah lembut sama istri. Itu istri orang beriman bukan? Ya orang beriman, ya udah itu. Atau nggak lemah lembut sama suami. Ada istri judes gitu. Suami mbak tuh orang beriman bukan? Orang beriman, ya udah. Kenapa jauh-jauh banget? Gitu lah. Oh, sama security mbak bisa senyum, sama suami mbak nggak bisa senyum. Jadi kadang-kadang gitu. Sama istri kasar. Mas sama istri orang mas bisa lembut, kenapa sama istri sendiri kasar? Gitu. Kalau sama tetangga kok bisa lembut? Kan mereka orang-orang beriman, harus kita lembut. Istri mas bukan orang beriman. Sama anak-anak kasar kadang-kadang kita, keras. Anak-anak kan bukannya orang-orang beriman ya. Kecuali kalau dalam rangka mendidik, karena mendidik itu lebih luas. Kata kaidahnya at-tarbiyah awsa' minal bir, itu kaidah. Mendidik itu lebih kompleks, lebih rumit daripada hanya sekedar berbuat baik. Jadi bisa jadi seseorang itu menampilkan sisi tegas, keras, itu hanya dalam rangka mendidik. Tapi sayang banget dia sebenarnya. Dan di sisi lain dia lembut sekali gitu. Nah, itu beda. Tapi hukum asalnya lemah lembut. Ada orang tua ingin menggembleng mental anaknya. Jadi ini lagi fase dikeras misalnya, lagi ditugasin. Atau seorang kakak ingin menggembleng mental adiknya. Jadi ini fase ditegasin, bukan dilemah lembutin. Kalau kakaknya tahu atau ayahnya tadi kalau lemah lembutin terus lembek ini gitu. Itu dalam bab tarbiyah bisa, tapi hukum asalnya lemah lembut gitu. Atau istri kan gitu, Nabi kan pernah mendiamkan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Karena seringkali kita terjatuh di orang-orang sekitar, bukan yang jauh-jauh justru. Yang jauh-jauh tuh lebih enak lemah lembut. Ada gak sih? Orang ketemu orang cuma 5 menit, 10 menit kan enaknya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik. Gimana anak-anak? Iya, ketemu cuma 5 menit. Yang repot kan yang ketemu 10 jam. Asli kita keluar itu. Yang repot kan yang ketemu 7 ke 24 jam. Itu keluarga sendiri. Itu yang asli kita keluar. Kalau ketemu yang cuma 5 menit gitu loh. Mas tolong temenin tamu ya. Lama nggak? Oh enggak, paling saya cuma 3 menit aja. Gimana kabarnya mbak? Baik, sehat, keluarga. Dalam hati 10 detik, 20 detik, 30 detik. Oh gimana, lancar kesini? Macet ya? Iya biasa Jakarta. Aduh lama banget nih, tapi udah 2 menit. Pas 3 menit datang deh bos kita, pergi, kita pamit. Oh udah bagus, 3 menit aman. Kalau 3 menit. Tapi kalau selalu nemenin 30 hari akan kelihatan baru aslinya tuh. Jadi ini perintah lemah lembut kepada orang-orang beriman. Suruh rendah hati. Ya Nabi SAW itu suruh rendah hati. Masa kita bisa belagu depan orang-orang beriman? Siapa kita dibanding Nabi SAW? Itu kan penting kan. Ini sosok Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi, yang paling mulia gitu loh. Kita head to head sama sahabat beliau saja radhiyallahu ta'ala, itu lau anfaqta mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nasifah, kata Nabi SAW. Kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bayangin tuh gunung Uhud, kalau yang belum pernah ke gunung Uhud lihat di Google,
Gunung Uhud tuh yang panjangnya bisa 78 kilo. Infaknya emas itu nggak bisa menyaingi mudda ahadihim, mud au nasifa, satu apa dua telapak tangan digabung atau satu telapak tangan sedekah. Nggak bisa nyaingin itu. Itu baru sahabat Nabi SAW. Gimana nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sosok Nabi SAW disuruh rendah hati, lembut di hadapan orang beriman. Nah, kita nih siapa? Sok-sokan, angkuh misalnya. Ini kita lagi bicarain diri sendiri ya. Nggak boleh kita nembak saudara kita. Ini kan evaluasi diri kita sendiri. Merasa diri tinggi, nggak boleh jamaah. Oh, nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh merendah, kok kita yang naik? Padahal baru belajar sedikit juga, gitu loh. Satu kitab pun belum ada yang khatam juga sebenarnya. Itu nggak pantas. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi lemah lembut itu penting. Dan lebih baik fokus ke sini daripada fokus pengenin harta orang. Dengan kita fokus rendah hati bersama dengan orang-orang beriman, lembut dengan orang-orang beriman, dan fokus dengan Al-Quranul Karim. Itu yang bisa mengobati rasa ingin kita terhadap kekayaan orang, harta orang. Padahal kalau kita punya juga nggak kepake juga jamaah seringkali. Cuman ambisi aja biar nggak ketinggalan. Kalau kita punya juga nggak bermanfaat juga. Kalau kita punya mubazir juga. Kalau kita punya juga kita nggak butuh itu kok. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.